Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Rabu ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah online hari Rabu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang di sorga, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kekuatan dan juga kesanggupan untuk kami boleh melakukan segala aktivitas pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya untuk kami beribadah ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan membantu kami agar kami dapat memahami setiap kehendak-Mu di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memberikan kami kekuatan agar kami boleh setia melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dengan begitu kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Sebagai orang Kristen yang sudah hidup di dalam Kristus, kita bersyukur karena memiliki pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita sudah dimateraikan oleh Allah Bapa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah materai yang abadi supaya kita tidak hilang dari hadapan Tuhan. Tetapi nantinya kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman yang kekal. Roh Kudus sudah menjadi materai yang abadi untuk kita tidak menerima hukuman yang kekal dari Tuhan akibat dosa yang kita lakukan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita tidak lagi diperhitungkan sebagai manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tetapi kita diperhitungkan oleh Allah sebagai manusia yang benar, yang dikuduskan, disucikan oleh Allah, dan layak untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kita bersyukur bahwa pribadi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang setia untuk tinggal di dalam hidup kita, sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, iman saja tidak cukup, Bapak Ibu. Iman itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Iman itu harus dipraktekkan, yaitu bagaimana kita bisa menunjukkan buah roh di hadapan semua orang, supaya semua orang mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Salah satunya adalah dengan menunjukkan buah roh, memancarkan buah roh di hadapan semua orang, supaya semua orang melihat diri Kristus di dalam kehidupan kita. Buah roh ini sudah menjadi tidak asing
di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, dimanapun kita berada, mungkin ketika kita pergi ke gereja, pendeta kita mengkhotbahkan tentang buah roh. Mungkin dulu ketika kita masih kecil, guru sekolah minggu kita mengajarkan tentang buah roh. Buah roh ini sangat unik Bapak Ibu, ada 9 ya. Buah roh ini sebagai bukti bahwa kita didiami oleh Roh Kudus setiap saat. Nah, apa saja buah roh itu Bapak Ibu? Itu ada 9. Yang pertama, itu adalah kasih. Nah, kasih itu menjadi dasar utama bagi umat Kristen untuk melakukan kebaikan kepada Tuhan dan juga orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan tanpa didasarkan kasih, maka kebaikan kita itu palsu. Ada maksud terselubung, ya. Itu kasih itu menjadi dasar utama untuk kita bisa melakukan kebaikan. Ya. Sama seperti Yesus Kristus. Dia mengorbankan nyawanya di dunia, dia menjadi manusia, mati di kayu salib, itu karena cinta kasihnya terhadap manusia yang berdosa. Kasihnya besar. Karena Tuhan kita kasih, maka kita sebagai orang Kristen harus menjadikan kasih sebagai landasan utama untuk kita bisa berbuat baik ataupun melayani Tuhan dan juga orang lain. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus didasarkan pada kasih. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa didasarkan kasih, maka kita tidak akan sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan itu. Kasih adalah dasar utama bagi orang Kristen untuk menunjukkan kebaikan kepada Tuhan dan juga orang lain. Kemudian buah roh yang kedua yaitu sukacita, Bapak Ibu. Ya. Dunia boleh berkata, bersukacitalah ketika kamu senang, ketika kamu diberkati, ketika kamu terbebas dari sakit penyakit, ketika kamu terbebas dari kemiskinan. Itu kata dunia. Ya. Sukacita atau kebahagiaan harus dirasakan ketika hidup kita dipenuhi oleh berkat. Tetapi di dalam pandangan Kristen, sukacita itu harus kita tunjukkan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita merasakan sukacita dan mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Atau di dalam bahasa Kristen, sukacita itu adalah sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Ketika kita terbebas dari sakit penyakit, kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, permasalahan yang berat, pergumulan yang berat, yang mungkin sampai sekarang ini belum diselesaikan oleh Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan mengenai permasalahan kita, lalu sampai sekarang ini belum ada jawaban, itu berarti Tuhan berkata kepada kita, tunggu. Kita harus melewati proses iman, ya. Proses di mana kita dengan sabar menunggu jawaban Tuhan. Ya. Nah, disitulah juga kita harus merasakan sukacita. Walaupun sekali dua kali kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta penyelesaian masalah atau solusi masalah yang kita hadapi, kita tetap harus merasakan sukacita. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan, kita harus bersukacita. Itulah ajaran firman Tuhan di dalam agama Kristen. Karena di balik sukacita ada pengharapan. Di balik sukacita ada pengharapan bahwa masalah yang kita hadapi suatu saat pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mengalami penderitaan dan kita tidak mengalami sukacita, makin hancurlah hati kita, Bapak. Makin hancurlah pikiran kita. Makin hancurlah kehidupan rohani kita.
Makanya di sini Tuhan kasih obat. Obatnya apa? Sukacita. Ya. Sukacita. Karena di balik sukacita yang kita lakukan, disitulah kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Di balik sukacita, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita berharap dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelesaikan pergumulan kita. Jadi apapun setiap musim hidup kita harus tetap sukacita. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita sebagai penghibur kita. Kemudian buah roh yang ketiga yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu berbicara mengenai ketenangan hati. Ya. Ketenangan hati itu sangat penting Bapak Ibu supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Tidak salah mengambil tindakan di dalam pekerjaan atau tugas yang kita lakukan. Ya. Damai sejahtera itu penting Bapak Ibu. Ketika kita mengalami permasalahan, damai sejahtera lah yang menjadi obat kita. Supaya di dalam hati kita tuh selalu muncul pengharapan, ya, bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah kita. Itu damai sejahtera, Bapak. Damai sejahtera yang abadi bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun selama pelayanan di dunia, dia selalu merasakan damai sejahtera. Walaupun dia mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Walaupun dia mendapatkan penolakan dari semua orang yang sudah dia layani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi dia tetap merasakan damai sejahtera. Karena dia percaya bahwa Allah Bapa di sorga itulah satu-satunya penghiburan bagi dia. Sehingga dia mengalami damai sejahtera. Kita juga seperti itu. Tuhan Yesus mengalami damai sejahtera sehingga dia tidak salah di dalam berkata, tidak salah di dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan. Seringkali orang itu salah mengambil keputusan karena hatinya itu nggak tenang, was-was. Terlalu bahasanya itu gerusak-gerusuk, terlalu terburu-buru. Tapi kalau hati kita tenang, hati kita damai, disitulah kita pelan-pelan ya bisa mengambil keputusan yang benar, bisa mengambil tindakan yang benar. Itu damai sejahtera. Kemudian buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Kesabaran, ya. Kesabaran itu sangat diperlukan bagi kita, apalagi kalau kita sudah pernah disakiti atau dikecewakan oleh orang lain. Mungkin ketika kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain, disitulah kita marah, emosi, benci, ya kan? Rasanya mungkin ingin menghajar orang tersebut karena orang tersebut sudah berbuat tidak baik kepada kita. Tetapi yang namanya kesabaran itu harus sebagai orang Kristen ya. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, kita harus menenangkan hati kita supaya kita tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Kita harus sabar. Dan dengan hikmat Tuhan, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan orang lain tersebut ya, yang bermasalah dengan saya. Itu dengan kepala dingin, dengan baik-baik, dengan caranya Tuhan, tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Ya. Kalau perlu kita menghampiri orang tersebut, kita ajak ngobrol baik-baik. Ya, sesudah mengajak ngobrol baik-baik, kalau perlu berdoa supaya hubungan kita dengan dia kembali diperdamaikan. Nah, itulah buah dari kesabaran itu. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati. Jadi sabar. Menghadapi masalah kita harus sabar juga. Ya, sabar. Supaya dengan sabar itu kita mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kita alami dengan kesabaran tersebut. Kemudian
Buah roh yang kelima yaitu kemurahan. Kemurahan itu berbicara mengenai murah hati. Artinya kita itu gampang memberi, ya, gampang memberi, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, kita berikan tenaga kita untuk menolong dia. Memberi itu tidak hanya sebatas materi, Bapak Ibu. Memberi itu bisa melalui pikiran kita. Kita memberi pikiran kita memberi hati kita memberi tenaga kita untuk bisa membantu orang lain. Ya. Jadi tidak hanya sebatas materi. Ya. Dan yang namanya kemurahan itu ketika kita memberi, kita tidak pernah mengharapkan balas jasa apapun. Kita tidak pernah mengharapkan supaya orang yang sudah kita beri atau kita tolong itu balik lagi memberi sesuatu kepada kita. Ya, kemurahan yang diajarkan oleh Roh Kudus adalah kemurahan yang tulus. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain sehingga orang lain tersebut terberkati, tulus, tidak mengharapkan embel-embel. Sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, dia memberikan nyawanya dengan tulus, ya. Dia memberikan pengampunan itu dengan tulus, tidak mengharapkan embel-embel dari orang yang dia ampuni. Dia tidak mengharapkan balas jasa dari orang yang sudah dia berkati. Ya. Tulus, karena Tuhan itu murah hati. Ya. Dan mungkin sangat menyakitkan ya kalau misalnya kita sudah menolong orang lain, ya. Kita sudah membantu orang lain, bahkan dengan apa yang kita miliki, kita sudah memberikan solusi kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin saja orang lain itu lupa kepada kita. Dan yang lebih parahnya lagi mungkin ketika suatu saat kita menghadapi masalah, orang yang sudah kita bantu itu nggak mau sama sekali nggak mau menolong kita. Ya. Bisa aja seperti itu. Tapi ya, mungkin ketika kita tahu orang tersebut tidak mau membantu kita karena kita sendiri sudah pernah membantu dia, mungkin kita bisa berpikir gimana sih dulu waktu menghadapi masalah saya pernah menolong dia. Giliran saya menghadapi masalah, dia tidak mau menolong saya. Ya, pokoknya murah hati itu harus dengan tulus. Kemudian untuk poin yang keenam dari buah roh, itu adalah kebaikan. Kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah perbuatan baik, ya, perbuatan yang bisa menyenangkan Tuhan ataupun orang lain. Berbuat baik itu harus sebagai orang Kristen, sebagai bukti iman kita kepada Kristus, ya. Karena di dalam surat Yakobus pun diajarkan bahwa iman tanpa perbuatan yang baik itu sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Iman tanpa perbuatan yang benar itu hanyalah iman yang kosong di hadapan Tuhan. Karena yang namanya iman dan perbuatan baik itu sejalan, Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena iman dengan perbuatan itu adalah sejalan, sama. Ya, itu harus dilakukan. Jangan sampai kita hanya beriman kepada Tuhan saja, tetapi kita tidak menunjukkan bukti perbuatan baik kita kepada Tuhan ataupun orang lain. Ya, berarti iman kita itu sia-sia. Ya, perbuatan baik itu sebagai bukti bahwa kita sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk membagikan kasih dan kebaikan itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan dan belum pernah merasakan kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Ya. Kita menerima, kita memberi. Itulah sistem orang Kristen. Ya. Kebaikan dan kasih Tuhan sudah kita terima semuanya.
Berkat Tuhan sudah kita terima semuanya. Ya. Tapi kita sebagai orang Kristen belajar, ya, harus melakukan kebaikan. Ya. Jadi iman Kristen itu bukan hanya iman saja, Bapak Ibu. Memang betul iman itu menyelamatkan, tetapi iman itu harus dibuktikan, ya, harus ditunjukkan. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, jadilah terang dan garam dunia. Kalau kita sudah menjadi terang dan garam dunia, dan garam kita itu tidak difungsikan, ya percuma. Ya, garam itu tidak difungsikan, percuma. Tuhan bilang apa? Lebih baik garam itu sudah dilempar saja menjadi sampah, dibuang. Ya. Terang juga harus difungsikan, ya, supaya orang lain bisa menikmati terang dari kita. Ya. Dan Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Kalau melakukan kebaikan, melakukan kasih, dia tidak hanya dari pengajarannya saja, ya, tetapi dia tunjukkan kasih dan kebaikan. Jadi kebaikan itu penting, Bapak Ibu. Perbuatan baik itu penting di dalam iman Kristen, bukan hanya iman saja. Ya, percaya tapi kita tidak melakukan kebaikan. No, tidak seperti itu. Ya. Kemudian untuk buah roh yang ketujuh itu kesetiaan. Kesetiaan, ya. Setia. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia mencari Tuhan. Kita tetap setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami. Setia. Dan setia itu bukan hanya dalam hal hubungan kita dengan Tuhan saja, bukan. Setia di dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Apalagi kalau di bidang pelayanan di gereja, wah itu benar-benar harus setia banget. Ya. Untuk pekerjaan di dunia saja kita harus setia, betul. Sebagai pengikut Kristus, kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam kantor kita, ya, dalam setiap pekerjaan kantor kita. Apalagi di dalam ladangnya Tuhan, pelayanannya Tuhan di gereja kita. Setia. Kemudian di dalam membangun hubungan rumah tangga harus ada kesetiaan antara suami dengan istri, ya. Jangan sampai tidak ada kesetiaan, ya. Karena kalau tidak ada kesetiaan maka itu akan menjadi titik awal kehancuran rumah tangga. Yang suami harus tetap setia untuk mencintai istrinya sampai seumur hidupnya. Demikian juga istri harus tetap mencintai suaminya sampai seumur hidupnya. Jangan mencintai orang lain selagi pasangan hidupmu masih hidup. Karena itu sudah menunjukkan ketidaksetiaan kalau seperti itu. Setia di dalam mengelola dan menghidupi rumah tangganya. Ya. Kalau misalnya ada masalah, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tua. Ya. Kalau misalnya ada masalah, jangan dikit-dikit, udahlah kita pisah aja. Nah itu salah satu bukti ketidaksetiaan. Dan itu nanti bisa menuju ke perceraian. Sedangkan Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tuhan membenci perceraian. Ya, tetap setia di dalam hubungan rumah tangga, suami istri. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, dengan caranya Tuhan. Dengan kepala dingin. Supaya apa yang rusak di dalam kehidupan rumah tangganya diperbaiki lagi, menjadi utuh lagi, ya. Jadi seperti itu. Setia di dalam kehidupan rumah tangga, setia untuk melayani di gereja, ya, apapun kondisinya. Walaupun pandemi pun tetap aja pelayanan di gereja berjalan kan, ibadah secara online, ya, waktu itu. Tapi sekarang puji Tuhan pandeminya sudah mulai mereda. Setia. Kemudian buah roh yang ke-8 kelemah lembutan. Nah ini kalau kelemah lembutan itu artinya berbicara dengan lembut, ya, hatinya lembut, ya. Kalau ketemu dengan orang lain lembut, ya, hatinya. Ya. Kelemah lembutan itu juga bisa berbicara mengenai murah senyum, ya, ramah, ya.
ramah terhadap orang lain. Kemudian yang ke-9 yaitu yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya pengendalian diri, ya, mengontrol diri kita, mengontrol suasana hati kita, mengontrol suasana emosi kita. Itu penguasaan diri. Sama aja dengan sabar sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, kita harus sabar. Nah, penguasaan diri itu memainkan peran yang sangat penting, ya, ketika kita diperhadapkan dengan orang lain yang membuat kita kesal, ya. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol agar kita tidak mudah marah secara meledak-ledak, tetapi kita bisa berkepala dingin, ya. Ya, kita bisa menenangkan emosi kita, menurunkan emosi kita, melembutkan hati kita, ya, menyegarkan pikiran kita. Kita belajar dari penguasaan diri supaya kalau ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik kepada orang yang bersangkutan. Ya. Nah, itu buah roh, ya. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, betul. Di dalam ajaran agama lain pun tidak akan ada yang menentang ini sebagai suatu kejahatan, enggak. 9-9-nya ini bisa diterima oleh semua agama. Saya percaya itu. Ya. Nggak ada yang salah dari ke-9 poin ini. Ya. Bisa diterima oleh semua orang. Makanya dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Betul. Ya. Makanya kita bersyukur Roh Kudus, Roh Suci tinggal di dalam hidup kita. Supaya kita itu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mulai dari pikiran kita, hati kita, kehidupan rohani kita, perkataan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, bagaimana kita melangkahkan kaki kita, itu harus sesuai dengan buah roh, ya, semuanya. Ya. Kita bersyukur Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan dan juga kesanggupan agar kita boleh belajar untuk menerapkan buah roh tersebut. Ya. Dan semuanya itu harus didasarkan pada kasih. Ya. Jadi kasih yang paling utama Bapak Ibu di dalam kehidupan Kristen. Karena tanpa kasih kita tidak akan sanggup menjalankan buah roh itu. Tanpa kasih sebagai dasar utama, kita tidak akan mampu untuk menunjukkan buah roh itu kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Jadi semuanya harus dilakukan berdasarkan kasih. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan kita pelajari, itu adalah tentang buah roh Bapak Ibu. Kita sudah menerima Roh Kudus, ya, di dalam hidup kita, maka kita menerapkan buah roh itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu. 9, ya. 9 itu utuh Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa dihilangkan satu buah roh itu dari yang lainnya, nggak bisa. Karena 9-nya ini adalah satu kesatuan yang utuh. Sama seperti 10 perintah Tuhan. Ya, nggak bisa dihilangkan satu dari ke-10 perintah Tuhan itu. Nggak bisa kita setia melakukan 9 perintah Tuhan, tetapi yang satunya tidak dilakukan dengan setia, diabaikan. Nggak bisa. Karena ke-10-nya itu adalah satu kesatuan yang utuh, sama dengan buah roh. Nggak bisa, kita itu nggak bisa berbuat kasih, kita hanya bisa berbuat sukacita, damai sejahtera, kesabaran, tapi kasihnya kita hilangkan. Nggak bisa. Saya hanya bisa berbuat kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi saya nggak mampu untuk menguasai diri saya, nggak mampu untuk mengendalikan diri saya. Apalagi kalau ada hal-hal bersifat dunia, kita lebih memilih itu daripada memilih Tuhan. Itu penguasaan dirinya kurang nggak bisa. Semuanya harus dilakukan dengan bersama-sama, dengan lengkap, ya, dengan sempurna. Ya. Kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Butuh bantuan dari Roh Kudus. Karena buah roh itu asalnya dari Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang mampu untuk mendidik dan mengajar kita agar kita disanggupkan untuk melakukan buah roh tersebut. Andalkan Roh Kudus Bapak Ibu,
di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tadi sudah belajar bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang setia, sebagai orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah. Kita dididik dan dimampukan untuk menerapkan buah roh, karena itu sebagai bukti dari kehidupan iman kita, sebagai hasil dari karya Allah untuk mengampuni dosa kami ya Tuhan. Hasilnya itu buah roh. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, dan kami membutuhkan bimbingan-Mu supaya kami dimampukan untuk melakukan perintah-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau materaikan di dalam hidup kami, Dia yang memberikan kami kemampuan agar kami bisa menerapkan buah roh dimanapun kami berada. Bukan hanya di gereja ya Tuhan. Bukan hanya pada saat kami ketemu pendeta atau ketemu hamba Tuhan. Bukan. Di rumah, di tempat pekerjaan, di dalam lingkungan sosial. Biarlah kami bisa menunjukkan buah roh tersebut. Supaya kami bisa menjadi surat Kristus yang dibaca oleh orang-orang lain yang bertemu dengan kami ya Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat perbuatan kami, melihat karakter kami, sikap hidup kami, dan mereka terberkati oleh karakter kami. Buah roh itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami. Engkau tolong kami, berikan kami kekuatan, sertai kami, supaya kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan sebaik mungkin. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah online hari Rabu pada minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga di dalam ibadah pada pagi hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan rohani kita. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.